Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin gini ya, izinkan saya membuat pernyataan dan pertanyaan, boleh ya? Monggo. Boleh ya? Oke. Pernyataan saya adalah bahwa selama ini teman-teman non-muslim mengatakan kami ajaran kasih, tapi dengan adanya mu'alaf dan murtadin justru sebenarnya kalau kita bisa melihat dengan mata betul-betul dengan mata kita bahwa terbukti bahwa Islamlah ajaran kasih. Kenapa? Pernyataan saya adalah begini, ketika seorang mu'alaf itu tidak ada satupun ketika dia menjadi mu'alaf membenci sembahannya sebelumnya yaitu Yesus, justru dia sangat-sangat malah makin menjunjung, mencintai. Tapi coba kita lihat, ketika seorang murtadin, seorang Islam berubah menjadi Kristen, apa yang timbul tentang Rasulullah Muhammad bagi mereka? Tanyakan kepada mereka siapa Muhammad SAW. Mereka akan menunjukkan kebencian yang luar biasa. Maka pernyataan saya di sini adalah yang agama kasih sebenarnya adalah Islam. Karena ketika seseorang yang tadinya tidak Islam lalu berpindah menjadi Islam, justru dia memiliki kasih yang luar biasa kepada sembahannya. Yaitu siapa? Yang tadinya dia sembah ya. Yang tadi dia sembah yaitu Yesus. Dia menempatkan Yesus sebagai apa yang diakui Yesus. Itu pernyataan saya bahwa dengan adanya murtadin dan mu'alaf justru membuktikan bahwa Islamlah agama kasih sesungguhnya. Pertanyaan saya sebagai seorang sekarang yang mu'alaf nih, Bang Nababan, gimana tanggapan Bang Nababan melihat murtadin yang berkeliaran dengan menjual harga diri dan mengencingi kitab suci Al-Quran dan kitab mereka sendiri, seperti yang kita sudah tahu ya, mereka menghina Nabi Muhammad, menghina Islam, sedemikian rupanya, seperti kita lihat dari nama-namanya, Juli Caniago, Meme Kece, Fatimah Sedekah, kita lihat nama-nama mereka itu. Mereka terkenal dengan penghujatan dan penghinaannya kepada Rasulullah SAW. Kebenciannya begitu nyata terlihat. Tapi coba kita lihat, sekelas Ustadz Yahya Waloni pun tidak akan pernah membenci Yesus. Karena beliau tahu bahwa Yesus adalah Nabi Allah. Nah, jadi menurut Ustadz Nababan ini, bagaimana tanggapannya terhadap murtadin yang dengan serampangan memfitnah Rasulullah SAW, tapi tidak pernah dibenarkan oleh intelektual, bahkan intelektual non-muslim sekalipun. Bahkan intelektual non-muslim yang benar-benar intelek, tidak ada membuat pernyataan yang menyatakan mendukung argumentasi mereka tentang penghinaannya dan penghujatannya kepada Rasul kita. Itu aja, terima kasih. Ya, kalau menurut saya cuma ada dua faktor itu sebenarnya. Yang pertama itu mereka melakukan hal-hal itu karena mereka sendiri dari manusia yang berakal menjadi manusia yang tak berakal. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua, ya kalau menurut saya simpel sih. Kebanyakan sih mereka ya untuk Supermie, Indomie. Tapi ketika saya sendiri mendapatkan suatu kenikmatan itu bukan berdasarkan Indomie, Supermie, tapi saya berdasarkan akal sehat saya yang Tuhan berikan kepada saya untuk berpikir jernih. Saya tidak perlu untuk menjelek-jelekkan yang seperti itu bagi saya, karena saya mempelajarinya bukan untuk itu gitu loh. Tapi saya mempelajarinya supaya saya menjadi lebih pantas disebut sebagai manusia. Saya mencarinya sendiri bukan keakibat karena Supermie, Indomie, bukan karena itu. Jadi mereka itu simpel sebenarnya. Di satu sisi mereka tidak belajar mungkin dulunya di dalam keislaman. Ya maaf ngomong sebelumnya ya, kita tahu, sama-sama tahu kitab saudara-saudari kita masih banyak yang Islam KTP ya kan. Sementara kalau saya bukan karena itu, justru karena saya mengalaminya itu justru semua pekerjaan saya hilang. Bahkan keluarga saya pun sampai saat ini ya menjauh. Tapi keindahan yang Tuhan berikan kepada saya dengan memeluk Islam itu justru menjadikan saya manusia yang lebih bersabar. Jadi meskipun saya tidak ditanya, saya wajib bertanya. Dan begitu juga yang saya lakukan kepada apalagi orang yang telah melahirkan saya. Bahkan sebenarnya ya kalau kayak kami ya,
Di dalam apa kami, marga pun dipermasalahkan gitu loh. Tapi karena saya dulu mencari suatu kebenaran itu bukan berdasarkan Indomie atau Supermie, saya nggak peduli dengan hal-hal yang sepele seperti itu. Dan saya nggak mencari kebenaran itu bukan untuk menjelek-jelekkan Tuhan saya dulu. Tapi justru Tuhan saya dulu terhina perasaan saya. Simpel aja kok saya menengoknya. Kalau seandainya itu Tuhan saya, gambarnya itu adalah bapak saya, yang mampang gambar bapak saya setengah bugil itu akan saya potong lehernya. Itu logika orang waras saja. Saya punya bapak, dipoto, digambar, dipajang oleh orang banyak, dibilang itu bapaknya spektakuler Nababan katanya. Saya terima nggak kira-kira? Ya enggak lah. Nah, simpel aja kita apanya. Ini wajah Tuhan kita pampang seperti itu. Itu kan sebenarnya bagi kita yang mau berakal sehat, ya kita akan berpikir panjang. Tapi kalau ketika kita menjadi manusia yang berakal, pindah ke tempat menjadi manusia yang nggak berakal, akibat Supermie, Indomie, ya nantinya semakin hilang. Kenapa? Karena guru TK itu mengajarkan kepada kita 1 tambah 1 supaya tahu jumlahnya 2. Bukan di kotak-katik nanti jumlahnya jadi banyak, bukan. Jadi sia-sia ketika kita belajar, yang kita pelajari itu tidak sesuai dengan apa yang diterangkan gurunya. Seandainya guru mengatakan 1 tambah 1 anak muridku itu 12, kira-kira gurunya dibilang orang gila enggak? Tuh. Nah, itu yang terjadi kebanyakan di tempat saya dulu. Para gembala-gembala itu mengoceh ke sana kemari, tapi ketika ditanya, ini kok ada ayat seperti ini apa maksudnya? Udah, jangan lu tanya di tempat orang ramai, ntar aja kalau mau nanya. Lu bagaimana? Bagaimana kita bisa mengenali firman Tuhan kalau kita nggak membaca itu nggak sesuai dengan apa yang disampaikan? Jadi menurut saya ya itu simpel aja sih. Ya faktornya 2 itu tadi. Dari manusia berakal menjadi nggak manusia berakal, ya akibat Supermie, Indomie. Itu nggak lebih, itu nggak bakal jauh dari itu. Dan itu banyak sahabat-sahabat saya yang seperti itu. Ya meskipun sebagian mereka sudah kembali dengan sendirinya dan ya mungkin dengan wawasan yang kita berikan gitu loh. Saya kira cukup itu. Tambahan sedikit Bang. Oh, mantap. Ini mualaf Bang Abunaran, Marasi. Bang Nababan juga termasuk itu. Mualaf Saya juga. tertantang Siapa? Bang Nababan. Oh ya. Saya tertantang dengan apa yang disampaikan Uni ya. Jadi mengapa kok justru para murtadin itu menjadi benci kepada Nabi Muhammad dan kemudian kepada Allah gitu. Itu fakta kalau menurut saya ya. Terserah kepada teman-teman yang lain, kami yang mengatakan bahwa kami tidak benci, tapi itulah yang kelihatan ya. Nah, pertama alasannya begini. Jadi kalau sekiranya Islam itu juga mengajarkan hal yang sama seperti Kristen, yaitu Adam berdosa maka Tuhan harus membunuh Tuhan, maka Kristen itu sebenarnya nggak peduli dengan kita, karena kita juga mengajarkan kalau Islam juga mengajarkan hal yang sama, mereka tidak peduli dengan kita gitu, karena sama-sama sesatnya jadinya kan begitu ya. Nah lalu kemudian yang kedua, mereka benci karena karena Islam tidak menyetujui penyaliban. Sebenarnya kalau kita bertamasya ke Bible, seperti yang saya sampaikan dengan Pak Naibaho kemarin, bahwa pengimanan penyaliban itu justru penistaan gitu, penistaan kepada Tuhannya Yesus gitu. Oleh karena itu kepada teman-teman yang mau murtad, ataupun kepada teman-teman yang sudah murtad, ataupun kepada teman-teman yang masih Kristen, cobalah pelajari gitu dampak negatif dari pengimanan penyaliban itu. Secara sederhana, pengimanan penyaliban itu kan berarti bahwa bila saya memperkosa orang, maka Tuhanlah yang harus membunuh Tuhan. Itu sederhananya seperti itu. Oleh karena itu, mari hidupkan akal, untuk kemudian nantinya akal itu menuntun kita kepada kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahai teman-teman murtadin,
wahai teman-teman calon murtadin, wahai teman-teman Kristen, ada satu ajaran Yesus ya yang sangat penting disebut oleh Yesus sebagai hukum tertinggi, yaitu apa? Hukum terutama. Hukum terutama ini 3 komponennya. Yang pertama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan saya sejak jadi Islam, saya bilang ya, tanpa syarat gitu. Sementara teman-teman yang lain, teman-teman Kristen, itu masih sibuk mengarang-arang berbagai variasi penuhanan Yesus. Saya sudah mapan bahwa la ilaha illallah, sementara teman-teman yang lain tuh masih sibuk, masih eneng-enengan bahasa Jawanya, cakar-cakaran tentang cara terlogis untuk menggatkan Yesus sebagai sekutu bagi Yahweh atau untuk menyingkirkan Yahweh gitu. Itu yang pertama dari hukum terutama tadi ya. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah? Bukan Tuhan Allah itu butuh rasa sayang kita, bukan Tuhan Allah itu butuh diibain, ya, bukan butuh dikasihani, tapi maksudnya adalah kita bertakwa kepada Dia yang memberi hukum gitu. Tapi kalau di Islam itu ya seluruh hukum, bahkan hukum Taurat itu ada di dalam Quran. Kami ikuti sami'na wa ta'na gitu, kalau itu di Islam ya. Sementara kalau di Kristen dengan ajaran Paulus menyebutkan bahwa tiada yang dibenarkan karena Taurat. Taurat itu justru membangkitkan dosa. Oleh karena itu Tuhan harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat, dan kemudian Taurat itu dibatalkan gitu. Dan ini kan sebenarnya bermasalah. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah pada saat kita membantah, justru mengikuti Paulus, membatalkan Taurat. Ini kan bermasalah. Nah, pada saat saya Islam, alhamdulillah ya, pada saat saya Islam ya, saya tahu la ilaha illallah itu dari Nabi Muhammad yang ada di dalam Quran. Maka oleh karena itu saya bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kira itu kan sebuah temuan ya, sebuah anugerah terbesar melampaui dunia ini kepada saya. Terus kemudian yang ketiga, komponen hukum yang pertama itu adalah kasihilah sesamamu gitu. Nah, kepada teman-teman Kristen ya, mereka dapat stempel sebagai agama kasih gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman Kristen mau berpikir agak dalam gitu ya, jika teman-teman Kristen masih meyakini bahwa harus berbuat kasih supaya masuk surga, itu berarti si Kristen itu, teman-teman Kristen itu sedang merendahkan arti dari pengorbanan Tuhan yang telah disalibkan. Itu sebenarnya. Jadi ada teman Kristen yang bilang mengimani salib bukan berarti kita bebas berbuat apapun. Betul, saya setuju itu. Tetapi hal lain perlu dipegang, bahwa jika kamu masih menganggap bahwa berbuat kasih itu masih harus dilakukan supaya masuk surga, maka sebenarnya teman-teman Kristen itu sedang merendahkan arti dari pengorbanan Tuhan. Artinya apa? Darah Tuhan itu masih kurang, sehingga kemudian teman-teman Kristen masih harus berbuat baik. Dan saya kira ini kan sebenarnya masalah besar. Dan pada saat saya menjadi Islam, ketiga komponen dari hukum yang terutama ini, itu semuanya ada di Islam. Sehingga kemudian kesimpulan saya apa? Yesus itu ada di Bible. Hukum terutama itu disebut dalam Bible. Tapi kami Muslim ini yang justru mengikuti hukum terutama itu. Hukum terutama yang diajarkan Yesus sebagai hukum tertinggi itu telah diganti. Diganti apa? Diganti dengan hukum penyalipan. Gitu. Hukum penebusan dengan penyalipan. Tanpa penyalipan, Kristen itu akan bubar. Sementara kalau kita mengikuti Yesus, ikuti aja hukum terutama, maka kemudian pastinya kita masuk surga. Nggak mungkin dibalik. Maksudnya begini, tidak mungkin Yahweh itu mengatakan hukum terutama itu batal, lalu kemudian diganti dengan hukum penebusan dengan salib. Karena apa? Karena mestinya apa yang disampaikan oleh Yesus itu atas seizin Yahweh, pengutusnya Dia gitu. Oleh karena itu,
saya kira kepada teman-teman yang Muslim, ya, yang dari kecilnya Muslim, alhamdulillah kita bersyukur ya bahwa hukum terutama itu kita yang laksanakan. Gitu. Bagi teman-teman yang mau murtad, silakan berpikir ulang. Islam itu tidak rugi kalau kalian murtad, tidak rugi kalau kalian murtad. Tapi sebenarnya kalian akan rugi jika kemudian kalian tidak masuk Islam. Kalian mau masuk ajaran Paulus silahkan aja. Itu kan pilihan kalian. Ya. Lalu kemudian kepada teman-teman Kristen yang dari kecilnya itu sudah Kristen. Pesan saya cuma satu. Mari pelajari Bible, mari bertamasya di Bible dengan baik dan benar. Rendahkan hatimu, kritislah, lalu kemudian usahakan mempelajari, memahami apa yang dikatakan oleh Yesus saja. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Oke, lanjut lagi yang lain, yang resen silakan mungkin bertanya kepada mualaf kita. Saya boleh nanya? Silakan, Pak Unggul. Ya, kepada abang yang tadi itu tertarik saya dengar ceritanya, pengalamannya. Dulu kan beliau mantan Kristen ya. Siapa Bang Nababan maksudnya? Bukan, Abang Bonar ya kalau nggak salah namanya ya. Saya bisa keluar enggak? Ya. Abang Bonar kan dulu pernah Jangan keluar Kristen, dulu, Guru. ya. Lalu sekarang masuk Islam. Kalau saya kan nggak pernah Kristen, jadi nggak bisa cerita pengalaman. Pertanyaan saya gini, Bang. Andai nih ya, andai Abang kan udah mengalami dua, sudah meninggalkan Kristen lalu masuk Islam, mempelajari Islam. Andai pertanyaan satu, andai Kristen itu benar dengan menyembah manusia, masuk surga. Apakah Islam menjadi salah? Lalu kedua, kalau ternyata yang benar adalah Islam, seperti Abang bilang tadi, kan rugi mengikuti ajaran Kristen. Artinya saya tertarik waktu Abang bilang, pelajari Bible-nya itu luar biasa loh. Bukan menawar-nawar, membujuk-bujuk masuk Islam. Tapi Abang nyuruh teman-teman Kristen, pelajari Bible-nya, tapi lakukan dengan kerendahan hati, pikiran terbuka, dan kritis. Gitu. Coba Abang dipertegas lagi Bang. Apakah ada kerugian bila Abang meninggalkan Kristen? Yesus di dalam Islam dimuliakan sebagaimana yang Yesus minta nggak Bang? Lanjut, standby. Saya dulu baru nanti Pak Nababan ya. Saya Manik, beliau Nababan. Ini memang menarik pertanyaannya Uniripa tadi ya, lalu kemudian ditambah dengan Ustadz Unggul ya. Nah pertanyaannya adalah apakah Kristen rugi kalau misalnya aku keluar dari Kristen? Saya kira ya tidak ya, sama aja juga sebenarnya. Tapi dari sisi perpuluhan mungkin berkurang betul ya, karena memang begini ya, jadi gereja itu banyak, umatnya sedikit, sehingga tingkat persaingan perpuluhan itu memang tinggi. Sehingga bisa juga dikatakan bahwa bila saya keluar, maka kemudian potensi perpuluhan itu berkurang. Gitu. Nah, yang kedua, apakah aku rugi ketika aku meninggalkan Kristen gitu? Apakah aku rugi ketika aku meninggalkan Kristen? Sebenarnya tidak ya, aku justru semakin mantap gitu. Kebingunganku selama ini itu bisa terjawab ya, tentang Tuhan bulu Tuhan, tentang Yesus itu Tuhankah bukankah, lalu kemudian masihkah harus berbuat baik, dan berbagai macam-macam pertanyaan ya. Itu justru sudah tidak kupikirkan lagi gitu. Aku sudah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gitu. Sehingga kemudian dari sisi pribadiku ya, mungkin ini pandangan subjektif ya. Orang lain boleh mengatakan itu kan cuma kamu yang bilang gitu. Betul ya, ini subjektif, tapi aku mengatakan bahwa sebagian pikiran-pikiran kacau yang selama ini bergelayut dalam otak itu sudah terjawab dengan baik di Islam, sehingga kemudian saya beruntung sebagian dari potensi dari akal saya itu bisa dipakai untuk memikirkan yang lain. Nah, terus kemudian bagaimana sekarang? Apakah kamu makin cinta dengan Nabi Isa gitu? Nah, sepanjang pengalaman saya ya, mungkin saya bisa bilang saya
begitu tahu bahwa Nabi Isa itu bukan dia yang disalibkan itu, dan kemudian di Quran disebutkan bahwa Nabi Isa itu sangat diagungkan, namanya disebut lebih daripada Nabi Muhammad. Saya kira ini sebuah sebuah kebaikan yang sangat baik bagi saya ya, supaya saya itu semakin mantap di dalam Islam itu. Nah, terus kemudian kepada teman-teman Kristen, kepada teman-teman murtadin dan kepada teman-teman calon murtadin, saya sebut calon murtadin karena kabarnya ada tsunami murtad ya, maka kemudian saya menyebutnya seperti itu. Begini aja, silakan aja tamasya di Bible, bukalah Bible itu, pelajari baik-baik ya, terutama tentang apakah memang betul bahwa Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan. Itu pertanyaan klise, pertanyaan sepele, tapi kalau kemudian disandingkan dengan berbagai macam variasi penuhanan yang ada sekarang di Kristen, saya kira layak untuk dikontraskan. Dia, Yesus, tidak mengaku sebagai Tuhan, tetapi teman-teman Kristen berlomba-lomba membuat variasi penuhanan. Maka teman-teman Kristen itu saya kira harus bertanya, ada apa di balik itu? Kenapa kok harus berlomba-lomba? Jangan-jangan karena di Efesus 2:15 telah dikatakan bahwa dengan matinya dia disalib, maka hukum Taurat itu menjadi batal. Karena hukum Taurat menjadi batal, maka kemudian hukum yang pertama, jangan ada ilah lain bagimu, itu menjadi tidak berlaku. Maka kemudian Kristen itu berlomba-lomba untuk membuat variasi penuhanan. Jangan-jangan seperti itu. Kalau udah seperti itu kan berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Berbahaya bagi teman-teman yang mengimani Bible itu sebagai kitab suci. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Ya, terima kasih. Meli, dilanjut Meli untuk moderatornya. Ini saya juga mau bertanya nih kepada Pak Namaban. Kalau boleh tahu kemarin berapa gitu? Udah berapa tahun sampai sekarang? Saja. Ya, Pak Namaban jawab. Oke, terima kasih. Kalau saya belum terlalu lama sih. Oh gitu ya. Nah, saya belum terlalu lama, sekitar berjalan 3 tahun lebih sedikit lah. Dari iblis menjadi manusia ya, naik setengah level lah. Oh. Kenapa sih suka sekali menyebut iblis gitu sebelum mu'alaf? Ya, gimana ya, mau saya bilang ya. Ketika saya mengatakan itu dan ingin mengatakannya, ya air mata itu terasa menetes saja gitu loh. Apakah pantas saya ini disebut manusia ketika kelakuan saya dulu seperti itu gitu loh. Ya. Jadi sesuatu itu sudah melebihi kodratnya sebenarnya. Jadi keindahan yang saya dapatkan itu nggak bisa saya ucapkan dengan perasaan saya atau dengan kata-kata saya sendiri, nggak bisa gitu loh. Saya bersyukur bisa menjadi manusia dan berperilaku sebagai manusia. Itu keindahan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena untuk apa saya menjadi manusia tapi etika dan kelakuan saya itu tidak ubahnya seperti iblis gitu loh. Mungkin kemarin itu nggak ada ketenangan gitu ya di dalam diri setelah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Namaban menjadi merasa tenang gitu kan? Bukan cuma ketenangan yang saya dapat. Saya bukan cuma ketenangan. Boleh nambahin satu lagi nggak? Boleh. Baik, pertanyaannya boleh nggak Bang Nababan? Mbak Riva, Saya nanya Bang Nababan lagi boleh? Mbak Riva, sebelum ditambahi ada pengumuman sedikit ini. Buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi di tempat kami, link sudah saya taruh di tempatnya Julfikar Official. Silakan naik melalui Zoom. Mari kita berdiskusi di sini mumpung malam Minggu. Besok kan kalian ke gereja. Jadi kesempatan ini malam Minggu untuk berdiskusi dengan kami di sini. Monggo yang mau naik ke sini. Tapi di sini kalau berdiskusi tolong pakai pakai kitab, jangan asumsi doang.
Itu aja Mbak Meli, Mbak Rifa, silakan dilanjut. Oke, tadi saya sudah bikin pernyataan dan pertanyaan. Yang kedua mungkin juga pernyataan dan pertanyaan lagi gitu. Ada noise ya kayaknya ya. Jadi yang kedua ini begini. Di dalam kekristenan kita mengenal bahwa mereka selalu bangga mengatakan ada keselamatan, pasti masuk surga. Artinya ada jaminan bahwa mereka pasti masuk surga gitu. Nah, secara psikologis kita ya, saya bukan ahli psikologis, tapi ini fakta. Jika seseorang merasa aman dari dosa, maka apakah dia akan termotivasi untuk berbuat baik? Sebagaimana tadi Bang Bonar mengatakan, ketika Yesus sudah melakukan acara pembunuhan terhadap dirinya untuk menghapuskan dosa, lalu masih ada perbuatan baik dilakukan. Ini penghinaan untuk pengorbanan Yesus. Karena untuk apa lagi berbuat baik? Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya. Tetapi, ini ke psikologis. Ketika seseorang sudah merasa aman, ibarat kata kalau saya sudah pasti kuliah bakalan lulus, untuk apa saya belajar? Lebih baik saya santai-santai di rumah, toh saya pasti lulus. Nah, ini secara psikologis. Dampak buruk atas jaminan merasa aman dari dosa. Tapi di dalam Islam, mari kita bandingkan. Di dalam Islam, ketika seseorang itu menjadi mu'alaf, maka dia akan dibebani banyak hal. Satu, ujian-ujian kehidupan menimpanya karena memang Allah nyatakan ketika seseorang mengatakan aku beriman, maka dia pasti akan diuji oleh Allah. Yang kedua, dia tidak merasa aman dari neraka Allah. Karena jangankan mu'alaf, walaupun mu'alaf ketika dia menjadi mu'alaf, dosanya di masa lalunya dihapus, dia suci kembali, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan berbuat dosa. Tidak ada istilah bakalan jadi malaikat. Bahkan yang muslim dari lahir pun begitu. Nah, menurut Bang Bonar dengan Bang Nababan, ketika dulu menjadi orang yang dijamin keselamatannya, apakah memiliki motivasi untuk berbuat baik gitu? Maksudnya ya buat apa berbuat baik, toh pasti masuk surga kan gitu. Nah, coba ditanggapi Bang Nababan dengan Bang Bonar mungkin secara bergantian. Mungkin dari Bang Nababan duluan boleh atau Bang Bonar duluan juga nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, kan saya tanggapi ya, kalau keimanan saya dulu ya seperti itu, karena saya merasa gini, oh iya, kenapa nggak saya hargai sih jeripaya Tuhan itu untuk manusia? Dia udah capek-capek sih nebus kesalahan manusia. Ya saya nikmati aja lah apa yang Tuhan usahakan untuk manusia itu, ya Tuhan sudah menebus diri saya. Terus saya sebagai manusia yang memang pada dasarnya itu berpikiran kritis. Jadi saya melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, misalnya ya terlalu nakal jadinya seperti manusia yang berkelakuan iblis ya kan. Karena saya berharap menghargai apa yang saya imani dulu, bahwa Tuhan itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia akibat pergaulan manusia dengan iblis. Dan Tuhan yang harus menebusnya. Jadi saya berpikiran ya udahlah sama aja itu ujung-ujungnya nanti. Saya juga manusia. Jadi saya tidak punya berpikiran untuk berpikir panjang, tapi saya berpikir kritis. Oh iya, kira-kira masuk nggak akal saya yang Tuhan lakukan itu? Yang melakukan perbuatan ini adalah iblis dan manusia. Terus manusia mewarisi suatu dosa akibat pergumulan manusia dengan iblis. Terus Tuhan yang mau menebus dosanya iblis dan manusia ini. Kira-kira masuk akal bagi saya enggak? Saya cari suatu kebenaran itu. Ada enggak yang seperti ini? Setelah saya mencarinya, ternyata ya semua itu enggak sesuai dengan apa yang saya pelajari di kitab saya. Jadi apa yang disampaikan oleh gembala-gembala ini tidak fair bagi saya, gitu loh. Seharusnya kalau mereka buka satu kitab, ya dari kitab satu dong minggu ini. Berapa ayat yang mau dibacakan, 2, besok sambung dong biar paham semuanya. Jangan dipilih-pilih ayat yang indah-indah disampaikan kepada saya. Bahwa dosa saya sudah ditebus, sudah begini. Tapi saya berpikir, apakah Tuhan itu membuat peraturan, terus Tuhan itu melanggarnya?
bagi saya tidak pantas. Saya yang berbuat dosa, saya yang melakukan istilahnya pergulatan dengan iblis. Sementara iblis itu adalah satu makhluk yang Tuhan benci. Terus Tuhan mengingkarinya untuk menebus dosa saya akibat saya bergaul dengan iblis. Dan itu yang memancing saya untuk mencari suatu kebenaran di dalam ajaran saya sendiri, seperti itu. Jadi pada dasarnya secara untuk diri saya sendiri, ya maaf kalau yang lain itu nggak penting bagi saya. Saya terpancing untuk melakukan sesuatu yang istilahnya berbuat jahat itu saya lakukan memang. Kenapa? Karena saya berharap sudah mengatakan, saya hargai dong perjuangannya Tuhan itu. Tapi di satu sisi, pantas nggak Tuhan seperti ini? Nah itu, jadi di masa saya menikmati Tuhan itu menebus saya, ya saya lakukan aja suka-suka. Besok saya datang sama Tuhan, diampuni kok. Dan itu terpancing memang bagi saya. Saya kira cukup sekian. Betul, Bang Baban. Nambahin sedikit yang menambahkan boleh kan? Boleh. Boleh nggak nambahin? Boleh. Begini Bang Baban. Kalau Kristen dengan tokohnya Yesus Kristus dan Islam dengan tokohnya Isa alaihissalam sama. Kalau tokohnya di Kristen tokohnya Yesus itu yang benar, alhamdulillah kita sebagai Islam masuk. Tapi sebaliknya, kalau Nabi Isa sebagai tokoh di dalam artian begitu, Nabi Muhammad SAW ujungnya, mohon maaf, Kristen ya monggo silahkan. Itu aja penambahannya, silakan yang lain. Ya, saya jawab ya Uni ya. Pertanyaan Uni itu saya kira itu luar biasa ya. Pertanyaan Uni Ripa ini luar biasa. Jadi pada saat Anda telah dijamin naik kelas, lalu kemudian apakah Anda masih punya semacam dorongan untuk belajar gitu? Itu kan jawabannya pastinya tidak ya. Lalu kemudian itu kalau kita bawa ke Kristen itu, pada saat Anda telah dikatakan pasti masuk surga karena dosanya telah ditebus, maka kemudian apakah mendorong Anda untuk berbuat kasih gitu? Nah jawabannya itu gampang-gampang susah ya Uni ya. Jadi gampangnya 2 kali, susahnya sekali. Gampang susah gitu. Yang pertama gini nih, jadi pengalaman saya selama saya dulu bergereja apa adanya dulu tuh ya, lalu kemudian di rumah diasuh oleh bapak mama aku, itu tidak pernah memang dipamerkan bahwa kamu itu pasti masuk surga loh. Di gereja nggak pernah, di rumah juga nggak pernah. Tapi yang didorong adalah ayo toh berbuat baiklah gitu. Ayo berbuat baik, hormati orang tua, lalu kemudian sopanlah kan gitu. Selalu yang diajarkan memang standar ya sama seperti keluarga Kristen lain, Islam lainnya ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah mengapa kok justru tidak kepastian keselamatan itu justru tidak diajarkan dengan baik, secara mantap, secara paripurna pada saat teman-teman Kristen itu muda ditanamkan dengan baik gitu. Kok malah justru diajarkan hal yang harus berbuat baik, harus ini gitu. Ini memang sebuah sebuah kontradiksi. Tapi jawabannya begini. Jadi kalau di Kristen itu berbuat baik itu dianggap sebagai wujud syukur telah diselamatkan gitu. Jadi berbuat baik itu adalah wujud syukur karena telah diselamatkan. Sementara kalau di Islam bahwa berbuat kasih itu bagian dari penebus dosa gitu ya, penebus dosa. Jadi kita orang-orang yang Islam ini ya, yang tahu dirinya itu kotor ya, yang tahu dirinya itu penuh dengan dosa. Bahkan saya nggak mengatakan bahwa saya itu baik ya, enggak. Kita semua manusia ini harus merasa bahwa kita ini penuh dosa gitu. Supaya apa? Supaya kita semakin lebih baik dari hari ke hari. Dan betul kemudian perbuatan itu, baik guru. Itu ya. Betul sekali itu. Dan perbuatan baik itu bagian dari penebus dosa. Oleh karena itu kita ingin selamat, kembali ke kampung halaman yang sejati, itu kita harus baik gitu. Nah, itu artinya di Islam itu justru didorong untuk berbuat baik. Nah, lalu bagaimana dengan di Kristen gitu? Itu dianggap sebagai wujud syukur gitu. Wujud syukur karena telah diselamatkan.
Nah, pada saat akal kita mengatakan aku diselamatkan dengan bunuh Tuhan bunuh, lalu kemudian aku bersyukur dengan keadaan itu, ini agak mengganggu akal sebenarnya. Ya, ini agak mengganggu akal gitu sebenarnya. Jadi aku merasa diselamatkan karena Tuhan telah membunuh Tuhan, ya Tuhan mengaruniakan anaknya untuk disalib itu, Tuhan membunuh Tuhan. Maka sebenarnya agak mengganggu pikiran itu. Oleh karena itu yang kita lakukan memang ya harus ya tetap kalem sama aja gitu, tetap kalem. Nah, lalu kemudian yang penting yang harus diperhatikan adalah pada saat Kristen bertemu dengan Muslim, justru itulah yang dipamerkan gitu. Jadi beda ya. Jadi pada saat Kristen bertemu dengan Kristen, maksudnya orang tua Kristen bertemu dengan anaknya yang Kristen, itu nasihatnya adalah ayo toh, mari berbuat baik gitu. Ya, masih didorong seperti itu. Tapi pada saat Kristen bertemu dengan Islam atau mereka sedang mau memurtadkan kita, mereka akan bilang, ikutlah Yesus yang pasti masuk surga, jangan ikut yang sana, yang mudah-mudahan, yang insya Allah gitu. Ini kan sebenarnya apa? Jadi double standard ya. Arti harusnya kepastian perkataan pasti seperti yang dia ucapkan kepada Muslim itu harusnya disampaikan kepada orang-orang Kristen, ditanamkan dengan baik supaya kemudian mereka tidak menjadi mualaf gitu. Tapi masalahnya adalah aku berbuat baik karena Tuhan telah membunuh Tuhan, itu kan sangat mengganggu akal gitu. Itu sangat mengganggu akal sebenarnya bagi orang yang mau kritis sedikit ya. Tapi kalau memang dia udah terdogma, itu butuh waktu yang luar biasa untuk melepas, untuk mengikis pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Nah, lalu kemudian teman-teman Kristen bilang begini, saya ulangi sekali lagi nih saya kira ya, bahwa penebusan dosa telah membuatmu itu selamat, tapi bukan berarti bahwa kamu itu bebas melakukan apapun gitu. Itu keluar dari para pendeta, pada saat kita mengatakan bahwa kamu itu sudah pasti selamat gitu loh. Jadi pada saat kita bilang enak ya, kamu pasti selamat, bisa berbuat apapun, maka mereka membela diri. Mereka bilang bahwa kami ditebus bukan berarti kami bebas berbuat apapun gitu. Nah, saya kira itu betul bahwa ditebus tidak berarti bahwa mereka bebas melakukan apapun, tapi kalau mereka masih berpandangan bahwa kami harus berbuat baik supaya masuk surga, itu juga salah gitu loh. Itu juga salah bahwa kalau saya masih Kristen dan berpandangan saya harus berbuat baik supaya masuk surga, maka sebenarnya saya sedang merendahkan arti dari pengorbanan Tuhan, atau darah Tuhan itu masih kurang cukup untuk menebus saya sehingga kemudian saya harus bekerja gitu. Saya harus bekerja untuk kemudian berbuat baik. Dan kemudian yang ketiga, yang berikutnya ya, yang perlu juga dipahami itu, bahwa beberapa teman-teman itu kalau sudah diskusi sesama Kristen dengan Katolik ya, sebenarnya kita akan tahu gitu loh, bahwa yang di sini menekankan harus adanya perbuatan, iman tanpa perbuatan sama dengan kosong, lalu yang di sini mengatakan kita diselamatkan hanya karena iman saja tanpa perbuatan. Jadi sebenarnya di antara teman-teman Kristen ini juga ada semacam perbedaan pandangan ya, ada perbedaan pandangan. Apalagi kalau kita masuk ke teologinya teman-teman yang meyakini tulip ya, maka sekali selamat, selamanya selamat. Tak peduli apapun yang dilakukan, sebenarnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pertanyaan Uniripa tadi, apakah kemudian saya terdorong untuk berbuat baik pada saat ada kepastian selamat? Saya bilang jujur sebenarnya tidak ada. Tapi kemudian itu tidak diajarkan seperti itu. Kita masih tetap didorong untuk menghormati orang tua, berbuat baik, jangan melanggar hukum, jangan melanggar ini dan macam-macam itu. Tapi sebenarnya di dalam Efesus 2:15 menyebutkan bahwa dengan matinya dia sebagai manusia, maka membatalkan hukum Taurat. Dan beserta ketentuannya, pada saat hukum Taurat itu sudah tidak ada, maka statusnya tidak ada lagi dosa, karena dosa adalah melanggar aturan. Kalau aturannya udah nggak ada, berarti kan sudah tidak berdosa. Mudah-mudahan Uniripa tidak bingung dengan jawaban saya. Makasih. Ya, terima kasih uraiannya. Siapa lagi nih yang mau bertanya?
Silahkan. Pada Pak Nababan dan Baik, Pak Bonat. saya cuma ini aja Mbak Meli. Boleh tidak bertanya? Begini, dari Mm-mm. kedua Ya. narasumber kita ya, Mas Bonar dan Mas Nababan. Tadi sempat saya diprotes sama Aki Bonar Mm-mm. tadi. Bang, saya bukan seorang mualaf lagi, udah bangkotan Islam kok dikatakan mualaf. Tapi menarik dari pernyataan Iya, iya. kedua sahabat kita, Iwan Villa tadi, menceritakan tentang perjalanan hidupnya dari agama yang lama berpindah ke Islam, dan di Islam menemui keindahan. Di situ banyak pelajaran-pelajaran yang kita sebagai muslim yang dari lahir itu sampai terperangah ya melihat mendengar cerita mereka. Mm-mm. Nah, di sini mungkin Mas Handi bisa menguraikan ataupun menarik kesimpulan pelajaran apa yang Mas Handi dapatkan dari kedua narasumber kita ini. Silakan Mas Handi. Ya, makasih Bang Jul. Sebenarnya di sini lebih banyak lah yang bisa mungkin menyimpulkan ya. Cuman sebagai seseorang yang sudah terbiasa berbicara maupun nggak mengikuti dari awal, saya berusaha untuk mengkondisikan, mudah-mudahan nyambungkan gitu. Seperti yang diterangkan beberapa narasumber bahwa hanya akal lah yang bisa membuat seseorang itu menemukan kebenaran yang hakiki gitu. Karena kalau hanya dogma sejati, akal diparkir, saya rasa apapun yang dicekokin ya legowo menerima dan pokoknya saja gitu. Dan saya bandingkan dengan beberapa murtadin yang memberikan suatu statement, kalau ini dibawa secara ilmiah, baik di bangku SMP sampai perguruan tinggi, sepertinya ini enggan ditulis oleh anak sekolah, apalagi seorang mahasiswa yang intelektual tentunya ya, yang ingin mengisi bukunya dengan catatan ilmiah. Saya rasa ini nggak masuk akal dan mengotori ya buku putih itu. Tapi kalau ini dibalik cerita mualaf ya, terus diisi oleh intelektualisme, terutama di kampus, kita teliti dengan mendalam, dengan netralkan diri dulu, kebenaran ada di situ, terus bisa dicerna dengan akal sehat kan gitu. Tapi saya sayangkan ya kepada saudara-saudara yang lulus S2 teologi, saya rasa dosen pengujinya seperti apa ya? Apa mengesampingkan akal sehat juga? Apakah dengan menguji atau penguji atau dosen-dosen penguji yang mahasiswa maju mempertahankan hipotesa dalam skripsinya, tentu kan berhubungan dengan teologi ya, maju terus ada dosen penguji gitu. Apakah mereka tidak membaca, tidak meneliti? Apakahnya lu imannya apa ini? Wah, iman kita sama, oke. Kumlot deh semua lu. Tapi lu nanti tugas lu nanti kalau lulus jangan lupa perpuluhan dong, tolong jangan lupa gitu ya. Anda udah ngerti lah arahnya perpuluhan kemana gitu. Dan jangan lupa nanti kalau kamu pendeta ya kaya raya ya berbagilah. Alamat rumah Bapak kan kamu udah tahu, lulus gitu. Nah, persoalannya adalah semudah itukah orang menggelar suatu gelar doktor, gelar sarjana di sekolah teologi, semudah itukah? Sedangkan kita pelajari ya, kita ikuti, kita 4 tahun SKS-nya hampir berapa itu, setengah mati kita gitu. Apalagi di Yayan Alaudi, Universitas Muhammadiyah gitu loh. Intelektualisme yang berjalan gitu loh. Seratanya, strukturnya ada, ilmu yang dipakai gitu loh, bukan imani saja. Nah, sebaliknya di sana itu gimana ya? Saya tuh sebenarnya pengen diundang gitu loh, memberikan kuliah umum ya, dosen terpala sekali-sekali ke kampus mereka, memberikan suatu pencerahan logika. Kalian ini kok 4 tahun atau sampai 5 tahun kalian kok akal sehat pada diparkir gitu loh. Mari kita bahas gitu suatu Bible Anda atau apalah di dalam itu, kita pakai akal sehat gitu. Kenapa sih selalu berstandar filsafat, berstandar cocokologi gitu? Kenapa sih nggak mau yang gampang-gampang yang dikatakan gengsi? Kalau ditanya, ada nggak ayat mengatakan Yesus Tuhan? Oh, itu pertanyaan anak sekolah SD. Nah, ini aja lu membuat nggak bisa lulus di SD. Sekarang S2 harus tinggi.
berbicara filsafat yang menghubungkan sana sini, bermain kata-kata. Ini yang membuat dia lulus nih. Padahal apa? Pondasi akar dari akidahnya itu sendiri itu membuat dia kelengar untuk menjawab. Siapapun Kristen di luar sana yang mau membahas tentang konsep ketuhanan, mari di sini. Konsep ketuhanan yang kita bahas, tidak ada satupun orang Kristen yang bisa menjawab eksakt tentang konsep ketuhanannya kecuali satu, asumsi, muter-muter, berfilsafat ria, dan tidak menyentuh akar persoalan yang akan dibahas. Sekali lagi saya undang teman-teman yang bisa mendengarkan di live chat ini ya, bahwa mari saya ajak kalian berpikir akal sehat, mari kita bahas konsep ketuhanan agar apa? Anda tidak salah menyembah Tuhan yang mempunyai Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Karni, Bang Jul, mohon izin. Sebentar. Sebelum Pak Ruslan. Sebentar, saya terus sebentar. Menarik tadi pernyataan atau perkataan dari Mas Andi tadi. Sering kita mendengarkan perdebatan antara teman kita yang Kristen ya. Kita memberikan pertanyaan tentang ketahuitan. Kenapa Yesus sampai menebus dosa? Apakah penebus dosa? Mereka itu, kita beri pertanyaan begitu, mereka itu membalik. Ini pertanyaan anak SD. Enggak sepantasnya anak SD ini dipertanyakan di sini. Lah ini, logika mereka itu akan hancur dengan sendirinya. Kenapa? Pertanyaan mereka mengatakan kita nih seperti anak SD. Nah dia nggak mau bisa menjawab. Dia menganggap kita anak SD, tapi dia nggak bisa menjawab pertanyaan anak SD. Kalaulah orang Kristen merasa lebih tinggi dari anak SD, harusnya bisa dijelaskan. Betul nggak logikanya ini? Betul kan? Dia merendahkan kita. Ini pertanyaan anak SD. Nah ini pertanyaan anak SD aja kamu nggak bisa menjawab, apalagi anak SMP, apalagi anak SMA. Begitu. Oke, kita kembali lagi ke materi atau cerita kedua narasumber kita. Silakan Mas Bonar, tapi sebelum dilanjutkan nanti teman-teman saya mau izin sebelum nanti Mas Bonar. Setelah Mas Bonar nanti menjelaskan sesuatu, saya juga memberi pertanyaan begini. Apa pandangan Mas Bonar terhadap murtadin yang di channel-channel sebelah itu? Itu nanti pertanyaannya setelah Mas Bonar menjelaskan sesuatu untuk kita semua di sini. Monggo Mas Bonar. Ya, makasih gini ya. Jadi saya ngomong begini itu pasti dibenci oleh teman-teman murtadin, dibenci oleh teman-teman Kristen itu. Oleh karena itu supaya saya tidak jadi penghalang datangnya hidayah kepada kalian, ya, saya minta maaf atas apa yang saya katakan. Yang saya katakan itu adalah yang saya pahami. Bila itu salah, saya mohon maaf. Dan kemudian yang kedua, supaya saya tidak menghalangi datangnya hidayah kepada kalian, mohon untuk membaca Bible dengan baik. Saya tidak menyuruh kalian membaca Quran, tidak. Pinggirkan dulu Quran, tapi kembalilah ke Bible, pelajari dampak negatif dari pengimanan penyaliban. Dan kemudian yang ketiga, kalau punya cukup uang gitu, belilah buku Yonas Rahmat. Ya, Yonas Rahmat. Beliau itu seorang pendeta, doktor, dan kemudian sangat pintar. Dia tulis buku tentang menggugat salib, dan itu saya kira layak untuk dibaca oleh teman-teman Kristen untuk mengkonfirmasi atau pembanding apa yang saya sampaikan, apa yang biasa saya sampaikan dalam slide. Saya kira demikian, supaya saya tidak jadi penghalang datangnya hidayah kepada teman-teman Kristen semua. Silakan, makasih.